Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Ma'asyiral muslimin wa zumratas salihin rahimakumullah. Sebagaimana yang perlu kita ketahui bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala adalah zat yang maha mulia, zat yang maha indah, zat yang maha sempurna. Maka ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan apapun sebagai makhluknya, tidak ada satupun yang sia-sia. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Tidak ada satupun yang sia-sia, semua ciptaan Allah. Maka patut kita sebagai orang yang beriman, orang yang pandai bersyukur, seraya mengucapkan tasbih kepada Allah. Subhanaka faqina adzabannar. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah, makhluk yang paling sempurna, makhluk yang paling indah ciptaannya adalah makhluk yang bernama manusia, di mana manusia dijadikan oleh Allah sebagai makhluk yang sempurna, berbeda dengan makhluk-makhluk yang lain. Allah jadikan binatang misalnya, hanya Allah berikan nafsu, tetapi tidak diberikan akal dan hati. Berbeda dengan manusia, semuanya Allah sempurnakan. Baik Allah berikan hidayah berupa hidayah fitri, di dalamnya terdiri dari panca indera. Dari panca indera itulah Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah, di mana semua manusia dapat bisa mengenal siapa Tuhannya. Wasilah daripada Allah berikan panca indera, manusia bisa dekat dengan Tuhannya, manusia bisa memiliki rasa cinta yang sepenuh hati dengan nabinya. Maka dari rangkaian semua ciptaan Allah, betapa indahnya fisik manusia. Walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh telah kami indahkan, telah kami sempurnakan, telah kami ciptakan betapa bagusnya daripada fisik, daripada jasad manusia. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah, sebagai tanda syukur kita atas anugerah Allah yang diberikan kepada kita semua, tentunya ada sebuah konsekuensi logis di mana kita akan menjadi pengakuan diri kita bahwa sesungguhnya kita adalah abdan syakuro, hamba yang pandai bersyukur. Maka sebuah keniscayaan yang harus kita terapkan dalam kehidupan kita adalah bagaimana kita memfungsikan semua pemberian Allah ini sebagai bentuk tanda syukur kita kepada Allah. Tiada lain dan tiada bukan adalah semua apa yang Allah berikan dalam diri kita ini dikeluarkan dalam bentuk amaliyah-amaliyah yang memiliki nilai-nilai syukur. Dengan cara apa? Memfungsikan semua pemberian Allah kepada fungsinya. Bukan fungsi yang Allah berikan melalui akal, bukan Allah berikan fungsinya melalui hati, pendengaran, tangan dan kaki. Ini semua pemberian Allah tidak berfungsi, padahal fungsinya besar, tapi tidak difungsikan kepada fungsi yang benar. Allah berikan mata, tetapi pandangan mata ini tertuju kepada sesuatu yang malahan kita jauh dari Allah, bukan semakin dekat kepada Allah,
bukan semakin merasa yakin dan bertambah iman kita kepada Allah saat kita memandang makhluk-makhluk Allah yang begitu luar biasa indahnya, sehingga melahirkan betapa besar kekuasaan Allah. Tetapi sebaliknya, pandangan kita difungsikan kepada jalan yang melenceng dari fungsinya. Ketika semua fungsi-fungsi yang ada pada diri kita sebagai anugerah Allah ini tidak berfungsi, maka jelas ini tanda seorang hamba yang tidak bersyukur kepada Allah. Makanya pantas maksiat fisik ini sangat rentan dilakukan oleh semua hamba-hamba Allah yang inherent tidak mensyukuri nikmat Allah. Kita tidak sadar, kadang tangan kita ini maksiat, kadang pandangan mata kita ini maksiat, kadang kaki kita ini maksiat, kadang lisan kita ini maksiat. Bahkan kemaksiatan badaniah kita ini terkesan terbungkus dengan perkara-perkara yang luhur. Misalnya tangan kita ini bersedekah, tetapi niatan yang kita tanamkan dalam hati kita ini bersedekah bukan karena panggilan Allah, bukan karena lillahi ta'ala, tapi ada sesuatu kepentingan di dalam hatinya. Jelas dia bersedekah zahirnya, tapi sesungguhnya dia tangannya sedang maksiat kepada Allah. Karena apa? Sedekah tangannya itu hanya semata-mata karena sesuatu yang diinginkan dari yang lain. Makanya saudara yang dimuliakan Allah, agar jasadiah kita ini, fisik yang sempurna yang Allah berikan kepada kita semua ini, jangan pernah ini dibungkus dengan sesuatu yang bisa merusak daripada nilai-nilai keluhuran yang ada pada diri kita. Apakah Anda yang bisa merusak semua amaliah kita? Pastinya ada. Semuanya itu bermuara pada hati. Makanya kata Syekh Nawawi bin Umar bin Arabi Al-Bantani dalam syarah kitab Sulamut Taufik, ada penyakit hati yang harus kita hindari. Apa sih penyakit hati yang bisa merusak semua amaliah kita? Sholat kita bisa rusak, sedekah kita bisa rusak, sifat-sifat luhur kita bisa rusak, hanya gara-gara 4 perkara yang ada menjadi penyakit hati. Apa yang pertama? 4 penyakit hati yang bisa menghancurkan amaliah kita. Yang pertama adalah riya. Kita melaksanakan amaliah kebajikan, apakah menghidupkan sunnah baginda Rasul, ataukah kita melakukan keluhuran-keluhuran yang sifatnya berhubungan dengan sosial atau masyarakat, tetapi tidak didasari niatnya karena Allah, niatnya hanya ingin pencitraan, niatnya hanya ingin pembenaran dalam status sosialnya, maka keluhuran yang dimiliki oleh pribadinya sama sekali tidak ada maknanya sama sekali. La maknan lah, tidak ada maknanya sama sekali. Sholat kita bangun malam, tetapi niatan kita hanya semata-mata ingin pencitraan, sampai bahkan ketika kita ingin sholat malam, kita membuat status di WA kita, saya bangun malam mengharap ridho Allah, misalnya seperti itu. Saat itu pula kita melihat siapa saja yang baca, hati kita merasa senang, maka amaliah kita ini, naudzubillah summa naudzubillah, boleh jadi itu bagian dari sum'ah. Sum'ah bagian daripada riya, dan riya bagian daripada syirik kecil kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, penyakit hati yang bisa menghancurkan amaliah-amaliah sosial kita, yang bisa menghancurkan amaliah-amaliah keluhuran kita. Yang kedua adalah ujub. Ujub adalah merasa bangga dengan apa yang ia capai. Masjid ini kalau tidak ada saya belum tentu jadi seperti ini. Ujub.
ketika saudara kita semua merasa puas dan merasa berbangga apa yang telah kita capai, seolah-olah ini hasil diri kita sendiri, dan ada rasa di dalam hati suatu kebanggaan, itulah tanda keujuban. Ini yang bisa merusak amaliyah luhur kita. Kemudian yang ketiga saudara adalah hasud, dengki, iri. Ketika kita melihat amalia seseorang itu semakin hari semakin baik, kita iri. Boleh jadi kalau iri karena dia itu alim misalnya, ingin sekali saya seperti beliau. Iri melihat orang baik semakin baik, iri melihat orang soleh semakin dekat kepada Allah. Ini hal yang baik, boleh kita iri sesuatu yang baik. Tapi ketika kita iri atau dengki, merasa kesal, ada orang semakin soleh, kita dengki. Ada orang semakin jaya usahanya, semakin maju daripada perekonomiannya, kita iri. Bahkan ada orang mencapai puncak kejayaan dalam masalah keduniaan, dia iri sampai merasa dengki dan benci. Ini perbuatan yang bisa merusak semua amaliyah luhur kita. Dan yang keempat terakhir adalah penyakit hati, putus asa terhadap rahmat Allah. Kadang kita merasa tidak pede, kadang kita merasa tidak percaya diri terhadap apa yang Allah berikan kepada kita, bahwa sesungguhnya semua makhluk Allah dipastikan sudah diberikan fasilitas apapun oleh Allah yang menjadi kebutuhan semua makhluknya, tidak ada satupun yang terlewatkan. Cuman permasalahannya memang berbeda-beda. Ketika kita ada perasaan yang merasa kecewa atas pembagian atau atas ketentuan dari Allah, ini pun bagian daripada penyakit hati. Mari empat inilah yang harus kita hindari. Jangan sampai amaliyah kita yang sudah luhur, amaliyah kita yang sudah tertanam sejak dulu, hilang seketika gara-gara ada penyakit hati. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa qur rabbi fir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Allahumma salli ala Muhammad. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah irghaman jahada bihi wa kafar, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidil khalaiqi wal bashar. Allahumma salli ala nuril anwar wasiril asrar tiryaqil aghyar miftahi babil yasar ala sayyidina Muhammadin al-mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabil akhir adada ni'amillahi wa ifdalihi. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun waf'alul khairat wajtanibu 'anis sayyi'at wa'lamu anna Allah ta'ala shalla 'ala nabiyhi karima faqala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wa radallahu ashabi Rasulillah jami'in Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa ala baqiyati sahabati tabi'in wa tabi'in wa alaina
معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك السميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكن خاسرين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمة يزدكم واسألوا من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.